ini. Angkat lagi, sikat. Gol! Gol, 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 gol. Apa yang terjadi pemirsa? Offside ternyata. Yes, you mean Shin-tae-ryong? He's my brother. Tahan imbang timnas Indonesia. Pelatih Laos kaget bukan main, sampai bandingkan permainan Indonesia zaman Shin Tae-yong versus Gerald Vandenberg. Netizen pun langsung panas. 이제 인도네시아를 잘 이끌고 왔는데 갑자기 이렇게 확 변하니까 Pertandingan perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026 antara Timnas Indonesia U23 melawan Laos U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berakhir di luar dugaan. Hasil imbang 0-0 membuat banyak orang terkejut, termasuk pelatih Laos U23 Ha Hyok Jun yang mengaku tak menyangka timnya mampu menahan gempuran Garuda Muda selama 90 menit. Sejak peluit pertama, Indonesia tampil dominan. Para pemain asuhan Gerald Vandenberg menguasai permainan hampir sepenuhnya, menciptakan banyak peluang emas. Namun, semua usaha itu kandas di hadapan pertahanan rapat Laos dan ketangguhan sang kiper yang tampil gemilang. Ha Hyok Jun dalam konferensi pers usai laga mengungkapkan kekagumannya pada semangat juang para pemain Laos. Jujur, ini di luar ekspektasi saya. Indonesia tim kuat, punya materi pemain bagus. Tapi anak-anak saya tampil disiplin dan bekerja keras, ujarnya. Yang menarik, Ha Hyok Jun kemudian membandingkan gaya permainan Indonesia saat ini di bawah Gerald Vandenberg dengan era Shin Tae-yong yang pernah memimpin Garuda Muda di ajang-ajang internasional. Menurut Ha Hyok Jun, di era STY, Timnas Indonesia U23 memiliki ciri khas permainan cepat, pressing ketat, dan transisi menyerang yang sangat agresif. Waktu dilatih STI, Indonesia bermain seperti badai. Mereka selalu menekan dari awal sampai akhir jelasnya. Namun di bawah Vandenberg, ia melihat perbedaan signifikan. Indonesia terlihat lebih sabar dalam membangun serangan, mengandalkan penguasaan bola, dan mencoba menembus pertahanan lawan dengan kombinasi umpan-umpan pendek. Secara taktik, Indonesia sekarang lebih terstruktur. Tapi saya rasa mereka sedikit kehilangan ketajaman. Banyak peluang tercipta, tapi tak ada gol. Itu yang membuat kami bisa bertahan. Tambah Ha Hyok Jun. Padahal secara statistik, Garuda Muda benar-benar mengurung Laos. Lebih dari 70% penguasaan bola, belasan tembakan ke gawang, tapi nihil gol membuat para supporter Indonesia yang memadati Gelora Delta Sidoarjo terdiam kecewa. Gerald Vandenberg sendiri mengakui bahwa hasil ini mengecewakan. Seharusnya ini laga yang bisa kami menangi. Kami punya banyak peluang, tapi gagal memanfaatkannya. Itu akan jadi bahan evaluasi, ujarnya singkat. Ha Hyok Jun menilai bahwa perbedaan filosofi antara STI dan Vandenberg inilah yang membuat pertandingan terasa berbeda. Menurutnya, STA dikenal keras dalam melatih dan selalu mendorong pemainnya tampil all out. Sementara Vandenberg datang dengan pendekatan Eropa yang lebih sabar, tapi terkadang kurang efektif melawan tim bertahan total seperti Laos. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa Indonesia tetap tim berbahaya. Kalau mereka mencetak 1 gol saja, mungkin pertandingan akan berakhir dengan skor besar. Kami beruntung bisa menahan mereka, katanya sambil tersenyum. Hasil imbang ini membuat grup J semakin panas. Korea Selatan yang menghajar Makau 5-0 kini memimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara Indonesia dan Laos sama-sama mengoleksi 1 poin di posisi kedua. Bagi Laos, 1 poin ini terasa seperti kemenangan. Mereka tahu kualitas Indonesia jauh di atas mereka. Tapi semangat juang dan disiplin bertahan membuat mereka bisa pulang dari Sidoarjo dengan kepala tegak. Sebaliknya, bagi Garuda Muda, hasil ini jelas mengecewakan. Dominasi tanpa gol tak hanya merugikan dari sisi poin, tapi juga memberi tekanan besar di laga-laga selanjutnya, terutama melawan Korea Selatan yang tampil perkasa di laga pertama. Ha Hyok Jun sendiri mengaku salut pada atmosfer di Sidoarjo. Supporter Indonesia luar biasa. Tekanannya begitu besar, tapi anak-anak saya tetap fokus. Itu membuat hasil ini terasa lebih istimewa, ujarnya. Vandenberg kini punya pekerjaan rumah berat. Ia harus segera mencari solusi agar lini serang Indonesia lebih tajam di laga berikutnya. Kemenangan atas Makau menjadi harga mati jika ingin menjaga peluang lolos ke putaran final.
Sejumlah pengamat menilai bahwa transisi pelatih dari STOI ke Vandenberg memang butuh waktu. Filosofi berbeda memerlukan adaptasi pemain, dan itu terlihat di pertandingan melawan Laos. Namun waktu tidak banyak. Kualifikasi hanya menyisakan 2 laga lagi, dan semua sorotan kini tertuju pada bagaimana Vandenberg memperbaiki performa timnya dalam waktu singkat. Yang jelas, hasil imbang melawan Laos jadi pengingat keras bahwa dominasi tanpa gol tak ada artinya. Di level Asia, disiplin dan efektivitas menjadi kunci, dan Garuda Muda harus segera menemukannya jika ingin meraih tiket ke Piala Asia U23 2026.